Sebenarnya kalau kita lihat pandangan masyarakat ya, sebenarnya jujur ya, kalau orang masyarakat itu kalau misalnya ditanya pajak, hah urusan sama pajak gitu ya, kayaknya udah Ketakutan tersendiri, ketakutan Bu. tersendiri dan kayaknya sudah underestimate dan juga punya persepsi yang tidak baik untuk kita gitu loh. Pada saat saya waktu menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Perpajakan, itu saya melihat bahwa waktu itu ada namanya pelayanan prima. Tulisannya aturan tentang pelayanan prima. Tapi setelah saya pelajari kok tidak ada standar pelayanan yang baku, tapi langsung standar pelayanan prima. Oleh karena itu, karena pada saat itu saya jabatan sebagai Kasubdit Pelayanan Perpajakan di mana yang harus mengatur seluruh pelayanan di seluruh Indonesia, saya berinisiatif juga pastinya dengan arahan dari Direktur P2 Humas bagaimana kita membuat standar pelayanan yang baku untuk seluruh pegawai yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau area biru itu adalah area untuk kita di frontliner karena kita melayani, profesional melayani, area biru. Ada area kuning itu help desk karena customer service kita harus memberikan informasi dan menarik. Jadi ada filosofinya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada. Jadi bukan sekadar-kadar biru kuning apa sulit, enggak. Kita di Direktorat Jenderal Pajak berbeda konsepnya dengan di bank di mana ada layanan priority untuk nasabah prioritas gitu ya. Ini tidak. Karena untuk kami Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak yang membayar 5.000 karena memang kewajiban dia hanya membayar 5.000 dengan wajib pajak yang memang kewajibannya membayar 5 miliar itu harus dilayani sama secara adil, tidak ada perbedaan. Dan saya selalu ingin memberikan yang terbaik gitu ya, terbaik dalam hal tidak biasa-biasa aja. Kalau kita bisa lebih, kenapa tidak? Jadi kalau saya seperti pada saat diberi kesempatan saya menjabat sebagai Kasubdit pengembangan pelayanan atau pelayanan perpajakan, bahkan waktu P2 Humas saya selalu berinovasi kira-kira apa yang mungkin kita bisa berikan lebih dan kita bisa terapkan ke yang lain gitu ya. Oke, jadi saya sih inginnya dengan buku ini semua pegawai pajak dimanapun berada itu bisa mendapat sisi lain dari seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pegawai Direktorat Pajak itu kan memang biasanya memang ahli di bidang perpajakan. Tapi ada sisi lain yang memang kadang-kadang belum tergali ya. Karena memang saya orang otak kanan gitu ya. Baik dari servis atau apapun, inspirasi bisa menjadikan hal apapun. Kemudian menjadikan seseorang itu tidak bisa bekerja hanya standar-standar aja, tapi harus lebih dari standar, tidak biasa-biasa, dan juga bisa mengeksplor bakat-bakat. Halo sahabat Texco, saya Vergia Septiana, selamat datang di Texco Talk. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi pelayanan perpajakan di Indonesia, yaitu bagaimana reformasi perpajakan dapat berdampak pada transformasi pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak. Fokus utama obrolan kita hari ini adalah tentang transformasi layanan dan inovasi yang dilakukan DJP untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak. Saya sangat senang dapat menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa hari ini, Ibu Anita Widiati. Beliau adalah sosok penting di balik transformasi pelayanan perpajakan di DJP dan memiliki pengalaman luas dalam implementasi kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan wajib pajak. Saya akan bacakan sedikit perjalanan karir Ibu Anita Widiati. Ibu Anita Widiati mengawali karir di DJP sebagai angkatan pertama DPT 3 khusus keahlian pajak pada Juli 1991. Lalu pada tahun 1993, beliau ditempatkan pertama kali sebagai pelaksana di Subbagian Mutasi Kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 1994, Ibu Anita juga mendapatkan promosi sebagai Kepala Subseksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Pada tahun 1997, Ibu Anita kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi PPH Perseorangan 1 di Direktorat PPH, hingga akhirnya pada tahun 1999 menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. Pada tahun 2000 juga, Ibu Anita sempat menempuh
pendidikan S2 di Case Western Reserve University Amerika. Sekembalinya di Indonesia, pada tahun 2003, Ibu Anita bergabung di Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana beliau menjadi bagian dari tim inti modernisasi Kanwil DJP Jakarta Khusus ya Bu ya. Selanjutnya, Ibu Anita juga dipromosikan menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3 di KPP BUMN pada tahun 2004. Di sini, Ibu Anita sendiri semakin fokus pada peningkatan pelayanan perpajakan. Beliau menerapkan berbagai inovasi dalam standar pelayanan termasuk pengaturan SOP untuk ruang tamu wajib pajak. Karirnya terus berkembang hingga pada tahun 2006 beliau dipromosikan menjadi Kepala Bidang Penyuluh, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau P2 Humas di Kanwil DJP Jakarta Pusat. Sebelum akhirnya dimutasi ke Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada tahun 2007. Betul ya Bu ya? Betul. Pada tahun 2008, Ibu Anita ditugaskan di Direktorat Transformasi Proses Bisnis atau TPB. Di sini beliau juga terlibat sebagai Ketua Change Management dalam reformasi proses bisnis melalui Project for Indonesia Tax Administration Reform atau disebut dengan PINTAR, yang menjadi landasan bagi sistem administrasi perpajakan modern, serta terlibat dalam perancangan skema pelayanan VAT refund bagi turis asing, dan pengembangan sistem e-faktur yang menjadi fondasi penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam peran barunya, Ibu Anita sendiri melakukan studi banding ke beberapa negara untuk memahami praktik terbaik yang ditetapkan secara internasional. Setelah hampir 6 tahun di Direktorat TPB, Ibu Anita sendiri kemudian dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan Direktorat P2 Humas Kantor Pusat DJP pada akhir 2014. Dalam peran ini, beliau membangun hubungan baik dengan berbagai media. 6 bulan kemudian, Ibu Anita sendiri dimutasi menjadi Kepala Subdirektorat Pelayanan Direktorat P2 Humas Kantor DJP Pusat. Di sini beliau berkontribusi dalam merancang standar pelayanan prima di DJP yang meliputi penyusunan SOP untuk pelayanan, pengaturan ruang TPT, dan pelatihan bagi frontliner. Untuk tahun 2016 juga, beliau juga memainkan peran penting dalam penyelenggaraan program tax amnesty yang memastikan pelayanan yang baik dan kerahasiaan wajib pajak terjaga ya Bu. Lalu untuk tahun 2019, beliau menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Bekasi Utara dan pada tahun 2022 menjadi Kepala KPP Pratama Cilengsi hingga tahun 2024 ini atau masa purna bakti beliau. Dedikasi dan pengalaman internasional menjadikan Ibu Anita sosok kunci dalam proses modernisasi DJP dan terlibat langsung dalam upaya reformasi sejak awal karirnya. Berkat kontribusinya, DJP meningkatkan efisiensi dan kualitas bagi wajib pajak, menjadikan Ibu Anita Widiati sebagai figur inspiratif dalam dunia perpajakan di Indonesia. Untuk podcast kita kali ini, kita akan membahas transformasi pelayanan DJP dalam 4 segmen utama ya Bu. Yang pertama perjalanan awal, kemudian perubahan dan adaptasi, inovasi teknologi, dan pengalaman pribadi dari Ibu Anita Widiati. Mari kita mulai dengan segmen pertama. Baik Bu, dengan resume perjalanan karir Ibu sendiri ya Bu ya, menarik sekali Bu. Bagaimana sejarah awalnya mula reformasi perpajakan di Indonesia? Oke. Sebelum saya menjawab, saya akan menyapa Sobat Tesko dulu ya. Halo Sobat Tesko, saya Anita Widiati, saya pensiunan dari Direktorat Jenderal Pajak ya, baru ada hitungan berapa bulan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Gia yang memberikan kesempatan saya untuk bisa berbincang santai dan bisa mencari tahu saya siapa gitu ya. Saya cukup terkesima dengan resumenya yang dibacakan oleh Bu Gia. Terima kasih ya Bu Gia ya untuk undangannya dan kita bisa bincang santai. Jadi atas pertanyaan bagaimana perjalanan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kita tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mengalami reformasi yang cukup panjang. Hampir 41 tahun kita bereformasi dari tahun 1983.
sebelum saya bergabung dengan Direktorat Jenderal Pajak ya Bu Gia. Karena disitulah yang pertama kali reformasi Direktorat Jenderal Pajak itu mengubah dari official assessment menjadi self assessment, melaporkan sendiri gitu. Itu di tahun-tahun 1983. Mungkin itulah yang kita namakan reformasi jilid 1. Karena kalau sampai tahun 2024 di mana sejarah panjang kita 41 tahun kita sudah mencapai reformasi perpajakan jilid 3 gitu ya. Jadi memang panjang sekali. Nah, pada saat saya bergabung di Direktorat Jenderal Pajak di tahun 1992 gitu. Sebenarnya masuknya 91, cuman saya keluar CPNS-nya tuh tahun 92 gitu ya. 92 itu ada suatu program baru rekrut dari programnya Menteri Muda Keuangan pada saat waktu itu. Ada namanya Menteri Muda Keuangan gitu ya. Kami diterima dari lulusan universitas negeri yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi tidak banyak waktu itu gitu loh. Karena saya sendiri memang tidak punya background tentang perpajakan ya Bu Gia ya. Karena saya dari gitu Fakultas ya, Hukum. Dari Fakultas Hukum nggak pernah tahu ada pajak atau apa gitu. Begitu ada pengumuman rekrutmen, saya agak bingung karena sebetulnya saya sudah kerja di salah satu akuntan publik juga gitu ya, dan law firm. Tapi kita coba-coba gitu ya, kita coba-coba ada temen yang mau ikut daftar, daftarin ya Nit ya, oh boleh gitu. Karena saya nggak punya background tentang perpajakan itu sendiri, seperti apa. Akhirnya saya bisa bergabung, kemudian ada pendidikannya. Kurang lebih 18 bulan, cukup lama di Bukit Duri itu. Tadi kan disebutkan angkatan pertama gitu loh. Dan gak banyak waktu itu orangnya, karena kan biasanya masuk pajak itu dari STAN. Nah saya dari universitas negeri gitu, saya kebetulan dari Unpad. Nah di situ kalau misalnya dibilang mulai sejarah reformasi, mungkin kita sudah dulu, saya tahu dalam pelajaran itu reformasi banyak sekali. Karena dulu Direktorat Jenderal Pajak itu terdiri dari bukan hanya KPP, kalau sekarang kan namanya kantor pelayanan pajak. Kalau dulu ada namanya kantor pemeriksaan, KARIPA. Kemudian ada kantor pelayanan PBB, nanti ya. Jadi terpisah-pisah. Oh, tidak satu kesatuan tidak satu kesatuan seperti sekarang waktu saya, makanya itu reformasi ya. Jadi itu ada KARIPA, ada KPPBB dan KPP. Jadi itu dipisah-pisah. Nah, itu di perjalanan saya masuk akhirnya bergabung semua. Fungsinya digabung menjadi satu kantor pelayanan pajak di mana dalamnya ada pemeriksaan dan ada PBB gitu. Jadi itu kan 41 tahun ya, panjang ya Bu Gia gitu ya. Nah, kemudian juga waktu itu belum terlalu banyak, belum ada namanya kantor pelajaran madya, pratama, itu nggak ada. Kita kalau namanya dulu tuh kantor paripurna namanya. Ya, jadi kantor pelayanan pajak paripurna yang biasa gitu. Nah, itu perjalanan panjang. Jadi kalau saya bercerita reformasi itu panjang banget gitu. Kemudian banyak sekali yang kita ubah dan akhirnya kita mau menuju modernisasi. Kita singkat cerita aja ya, karena ini kan reformasi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kita maju ke tahap yang 2 itu adalah modernisasi. Dimana waktu itu kita pengen membuat suatu kantor yang memang kita khususkan untuk mengelola wajib pajak badan yang besar. Nah, makalah di tahun 2002 itu terbentuklah LTO itu, kantor wilayah wajib pajak besar, yang Hatung itu hanya punya 2 kantor, yaitu LTO 1 dan LTO 2. Khusus hanya mengadministrasikan badan yang besar. Nah, waktu itu kita direkrut juga untuk yang mendaftarkan ke sana itu orang-orang tertentu harus lulus ujian. Dan disitulah pertama kali diperkenalkan namanya akun representatif. Di mana setiap wajib pajak itu akan punya satu akun representatif. Dan jangannya limited gitu ya, itulah bertahap. Nah, waktu itu pakai uji coba juga gitu di 2002. Nah, itu namanya modernisasi pertama. Nah, waktu itu kita dulu masih KPP paripurna. Jadi kita memperbaiki masalah integritas atau apapun gitu. Jadi memang berbeda gitu. Akhirnya selanjutnya bertahap untuk yang diteruskan ke kanwil khusus. Tadi seperti disampaikan di resume, saya juga terlibat banyak di reformasi khusus untuk kanwil khusus di tahun 2004. Ya, jadi
bertahap sampai ini programnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Bu Sri Mulyani menginginkan seluruh kantor pajak yang ada di Indonesia segera modernisasi. Jadi waktu itu maunya diselesaikan semua di 2010, tapi disuruh dipercepat. Akhirnya seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di Indonesia telah melakukan modernisasi sampai di tahun 2008 selesai semua. Jadi baik ada KPP Pratama, ada Pratama, ada Madya, ada Kanwil Khusus dan juga LTO. Jadi memang ada 4 sektor. Itu juga udah berubah mindsetnya semuanya. Itu terus sampai akhirnya juga banyak program-program. Saya bergabung di TPB itu ada proyek pintar juga ya untuk memperbaiki sistem administrasi kita semuanya, proses bisnis kita perbaiki. Mungkin tapi waktu itu tidak berjalan dengan lancar, tapi itu semua ide-idenya tetap ditampung. Kemudian ya reformasi yang sekarang di 2000 tahap 3 ini yang dimulai dari tax amnesty 2016 sampai saat ini mau Cortex. Ya, jadi alhamdulillah saya 33 tahun bekerja di Direktorat Jenderal Pajak mengalami reformasi yang cukup panjang dan saya terlibatlah beberapa hal untuk memperbaiki reformasi tersebut. Mungkin itu sedikit ya Bu Gia ya. Baik Bu. Ya. Ini menarik sekali ya Bu ya. Selama dalam perjalanan reformasi tadi Bu, tentu banyak tantangan yang muncul ya Bu ya. Tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasi transformasi di bagian pelayanan tersebut itu apa Bu kira-kira? Oke, jadi sebenarnya kalau kita transformasi perpajakan itu kan pasti kita bisa lihat dari core-nya sendiri. Kalau Direktorat Jenderal Pajak itu kita punya 3 pilar. Pilar yang pertama itu adalah service. Kemudian pilar kedua itu adalah pengawasannya. Pilar ketiga itu adalah penegakan hukum. Jadi setiap wajib pajak taxpayer yang pertama kali berinteraksi pasti ada 3 pilar itu. Pelayanan dulu, servisnya dulu, kemudian diawasi. Misalnya kewajiban pelaporannya, pembayarannya, dan lain-lain. Apabila tidak patuh, baru ada pilar ketiga adalah penegakan hukum gitu ya, diperiksa segala macam. Nah artinya servis ini kan sangat penting menjadi pertama kali wajib pajak berinteraksi dengan kantor pajak atau petugas pajak. Nah, yang kita harus perbaiki itu memang adalah pertama kali adalah mindsetnya kita. Karena kita harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Waktu saya masuk dulu nggak seperti sekarang gitu ya. Tahun 92-93 nggak seperti sekarang gitu kan. Semuanya masih manual, semuanya masih dikerjakan dengan ya sistemnya masih manual semua. Nah kita kan harus mengikuti zaman juga ya. Pertama-tama kita apa yang harus kita perbaiki. Kita juga harus cari tahu apa sih kebutuhan dari wajib pajak dan kita sendiri. Untuk pelayanan kita pengen selalu memberikan yang terbaik. Karena kebetulan saya ini kalau tadi lihat dari resume yang dibacakan oleh Bu Gia, saya ini banyak berinteraksi atau beririsan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan servis dari awal, terutama pada saat saya sudah di jabatan eselon 3. Di mana pada saat waktu di transformasi proses bisnis 6 tahun di sana, saya sebagai Kasubdit pengembangan pelayanan. Pelayanan apa yang ingin kita kembangkan? Kita harus tahu kebutuhan dan kekurangannya kita, gitu kan? Makanya kita perbaiki semua sistem-sistemnya gitu kan. Tapi kalau di TPB itu konteks saya itu adalah mengembangkan inovasi. Namanya pengembangan ya. Membuat suatu program. Nah, pada saat itu memang waktu saya di TPB banyak sekali memang ada program-program yang harus dijalankan di pelayanan. Kita memperbaiki waktu itu segmennya dulu. Supaya kan kemarin sudah ada LTO ya. Kemudian saya juga membuat pelayanan yang khusus untuk yang high wealth individualnya. Jadi orang pribadi tapi yang memang punya perusahaan gitu ya. Kita khususkan, kita memberikan pelayanan, belikan pelayanan terbaik, membuat SOP yang baik juga gitu ya. Kita buat pelayanan khusus. Diajarkanlah bagaimana menyapa wajib pajak yang benar gitu loh. Karena saya prinsipnya gini,
Pegawai pajak itu ASN, tapi kita harus bisa bersikap seperti swasta. Kita harus profesional. Bagaimana di frontliner kita harus menyapa gitu ya. Karena kami ini orang pajak itu kan tidak tahu akan ditempatkan di mana, atau di frontliner yang harus ramah, harus rapih atau apa, itu nggak siap. Nah itu yang kita adakan pelatihan untuk itu supaya berubah dari cara kita, sikap kita melayani wajib pajak dan juga proses bisnisnya gitu. Yang nanti mungkin akan berkembang terus gitu ya pada saat nanti saya di Direktorat P2 Humas sampai saya membuat standar pelayanan gitu ya. Bagaimana kita harus melayani, kemudian saya buat buku panduannya untuk petugas TPT, untuk petugas helpdesk, bahkan untuk security. Karena wajah kita pertama kali itu adalah di mereka. Pertama kali wajib pajak ketemu dengan kantor pajak ya dengan mereka. Sekali kesan pertama sudah nggak bagus, pasti nggak bagus gitu ya. Jadi itu yang kita perbaiki dari sistem dan juga selain teknologinya. Jadi kalau tantangan pasti dari dalam pun kita harus mengubah semua. Dan kita mungkin waktu saya masuk kantor pajak nggak banyak Bu Gia, tapi sekarang kantor pajak itu ada 352 KPP seluruh Indonesia dan 204 KP2KP. Nah, bagaimana harus standarnya sama? Waktu itu saya membuat standar yang mungkin dilakukan di Jakarta dan juga di Papua misalnya gitu. Karena kan dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya harus membuat yang standar minimal. Jangan sampai membuat standar yang tidak mungkin dilaksanakan di sana, termasuk sarana prasarananya. Gitu. Oke. Ya, gitu. Oke. Baik. Menurut Ibu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelayanan pajak pada masa sebelum transformasi dan awal transformasi ini berlangsung? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat pandangan masyarakat ya, sebenarnya jujur ya, kalau orang masyarakat itu kalau misalnya ditanya pajak, urusan sama pajak gitu ya, kayaknya udah ketakutan tersendiri dan kayaknya sudah underestimate dan juga punya persepsi yang tidak baik untuk kita gitu loh. Termasuk sebenarnya kami pun kalau beda ya, karena saya bukan dari STAN gitu ya. Jadi saya dari universitas, pajak apaan sih? Oh nanti orangnya yang seperti begini seperti itu. Nah itu yang sudah ada di persepsi. Namanya persepsi ya, belum tentu itu betul gitu kan. Persepsinya seperti itu. Jadi kalau kita tanya sekarang, kalau namanya testimoni wajib pajak saat ini, pasti berbeda. Karena semuanya itu sudah pasti petugasnya ramah gitu ya, menyapa, udah kayak seperti pegawai swasta. Karena kami pada saat waktu saya menciptakan standar pelayanan itu, kita punya moto cepat, tepat, pasti. Jadi semua standar itu ada aturan, ada waktunya yang pasti kita selesaikan. Kemudian kan cepat ya, jadi memang itu ada waktunya dan tidak boleh lewat dari itu. Dan itu kita buat standar, seluruh Indonesia sama. Kemudian cepat, tepat karena kita berdasarkan aturan. Aturan saya pakai knowledge base. Jadi mau di manapun dilayani sama. Jadi WP kan suka coba-coba, kalau di sini kayaknya lebih gampang nih gitu ya KPP ini. Di KP lain sebenarnya itu gitu. Itu nggak ada. Nah, terus sama pasti karena kita punya kepastian bahwa semuanya itu kita kerjakan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang benar. Jadi kalau menurut saya pada saat sebelum reformasi mungkin wajib pajak masih agak sedikit skeptis sama kita gitu ya. Walaupun kita tahu ya Bu Gia ya, persepsi masyarakat kita kan suka ada oknum yang kita tidak tahu membuat seperti, tapi kita berusaha kita menceritakan dan juga memperlihatkan bahwa kita tidak seperti itu gitu di pelayanan. Dan itu yang saya harus menjaga mood pegawai kita apabila kita lagi ada masalah, karena frontliner itu di pelayanan kalau begitu ada lagi case, kita adalah sasaran tembaknya gitu loh. Pasti gitu. Ngapain saya lapor begini, kan seperti ini seperti itu. Nah saya itu pasti membesarkan hati, enggak, kita harus menunjukkan, biar mereka itu biarin, kita tunjukkan kita seperti itu. Alhamdulillah kalau sekarang itu mereka hampir semuanya
sangat puas dengan pelayanan kita karena memang kita cepat. Kemudian bahkan di kantor saya nih sekarang ya, saya membuat inovasi. Baru sekitar karena waktu itu saya ikut KPT di kantor saya. Jadi kita membuat pakai nota dinas saya bahwa untuk komitmen kami memberikan pelayanan terbaik dan tepat waktu, saya membuat nota dinas di mana kalau terjadi keterlambatan dalam misalnya pembuatan e-fin atau karena antriannya panjang, itu kita kasih reward kepada wajib pajak. Hanya souvenir atau apa. Atau datang berikutnya dia tidak perlu antri lagi langsung. Itu saya supaya memastikan pegawai saya itu komit menjalankan itu gitu loh. Jadi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dan kita juga ada surveinya kepuasan yang memang setiap bulan harus dilakukan. Betul. Jadi kita tahu kita tidak berpuas diri kurang di sini seperti itu. Jadi alhamdulillah sih kalau reformasi 41 tahun kalau tidak ada perubahan menurut saya ya ini ya. Karena perubahan di reformasi itu yang pasti satu, untuk kemudahan berbisnis. Kemudian yang satu untuk meningkatkan pelayanan, sudah pasti gitu. Jadi kan kita pakai semuanya pakai I lah sekarang gitu. Itu lebih mudah. Jadi alhamdulillah sih kalau ditanya bagaimana tanggapannya dengan pelayanan sebelum dan setelah reformasi sudah jauh berbeda. Dan alhamdulillah wajib pajak, most of wajib pajak puas dengan layanan kita. Itu sudah ada tolak ukurnya karena ada surveinya yang dilakukan independen oleh Direktorat P2 Humas bahwa kita memang hasil survei kita untuk pelayanan, penyuluhan dan kehumasan itu sangat baik. Oke. Ya, terima kasih Bu Anita, sangat informatif sekali ya tentang perjalanan transformasi di bidang pelayanan Texco ini. Sahabat Texco, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan dengan segmen kedua yaitu menjalani perubahan dan adaptasi. Tetap di sini di Texco Talk. Kembali lagi di Texco Talk bersama saya dan Ibu Anita Widiati. Bu, kita sekarang memasuki segmen kedua yaitu tentang perubahan dan adaptasi dalam pelayanan DJP. Waktu segmen pertama kita ada menyinggung tentang perubahan pelayanan nih Bu. Standar pelayanan yang dibuat sebelumnya itu seperti apa sih Bu? Jadi pada saat saya waktu menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Perpajakan, itu saya melihat bahwa waktu itu ada namanya pelayanan prima, tulisannya aturan tentang pelayanan prima. Tapi setelah saya pelajari kok tidak ada standar pelayanan yang baku, tapi langsung standar pelayanan prima. Oleh karena itu, karena pada saat itu saya jabatan sebagai Kasubdit Pelayanan Perpajakan di mana yang harus mengatur seluruh pelayanan di seluruh Indonesia, saya berinisiatif juga pastinya dengan arahan dari Direktur P2 Humas bagaimana kita membuat standar pelayanan yang baku untuk seluruh pegawai yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk membuat standar pelayanan itu pastinya kita tidak bisa apa maunya dari kami sebagai Fiskus Direktur Jenderal Pajak. Kami minta masukan juga kepada taxpayer atau wajib pajak. Jadi saya waktu pada saat rencana membuat standar pelayanan itu kita membuat kayak FGD juga ya Bu ya, dengan mengundang dari wajib pajak. Kita mengadakan beberapa kali. Pertama pernah di Surabaya, pernah di Jakarta, juga pernah kita ngambil baik dari badan maupun dari orang pribadi. Kemudian kami di kantor pusat pun tidak semata-mata memutuskan kita yang memutuskan, tapi juga ngambil FGD untuk dari Fiskus yang memang orang yang melayani. Jadi dari KPP, dari Kanwil, kita libatkan semua. Supaya pada saat nanti penerapan itu bisa diterima dengan baik. Baik dari Fiskus atau dari kami maupun dari taxpayer. Ya. Nah, karena ini saya merasa perlu diatur secara rigid. Di mana ada aturan jam layanan, kemudian bagaimana sarana prasarana yang harus ada di situ, kemudian ada juga mengenai siapa yang bertanggung jawab. Jadi saya menentukan di situ ada koordinator harian gitu setiap hari. Jadi memang ada 4 aturan yang kita diatur dalam CAP yang baru itu ya per 27. Jadi itu peraturan. Dan itu prosesnya cukup panjang karena memang saya tidak mau main-main karena ini baru pertama untuk Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Akhirnya kita buat dan kita bisa implementasikan di
terapkan di seluruh Indonesia. Dimana seperti kita ketahui bahwa kita punya kantor pajak 352 untuk KPP di seluruh Indonesia dan juga 204 KP2KP. Nah, kemudian apakah langsung diterapkan semuanya gitu? Itu kita waktu itu piloting dulu karena kan nggak mudah gitu ya. Coba dulu kira-kira bisa nggak diterapkan. Jadi saya melakukan piloting dulu. Kemudian supaya lebih mereka paham, saya buatkan pakai tutorial. Jadi saya buat video juga, video untuk bagaimana melayani gitu ya. Karena selain standar yang tadi saya 4 itu juga saya buat bagaimana cara melayaninya. Jadi dari tata cara busana atau performance penampilan dari petugas frontliner maupun petugas helpdesk dan juga untuk yang satpam dan pengarah layanan. Karena saya bagi. Jadi saya buat video, waktu itu kita juga punya proyek membuat video, kemudian membuat 4 buku saku yang kita harus kita sebarkan dan bisa dicetak masing-masing kantor gitu ya. Kemudian pada saat penerapan itu pun juga kita berkali-kali melakukan internalisasi. Yang paling signifikan itu pada saat masukan-masukan dari wajib pajak kan kita minta. Mungkin kalau Bu Gia tahu zaman dulu itu kalau kita ke kantor pajak, kalau tadi ngomong sebelum reformasi gitu ya, itu ada yang dilayani frontlinernya itu berdiri kayak resepsionis berdiri gitu ya, antriannya pada berdiri atau duduk gitu. Itu masukan, ada yang minta duduk, ada yang tadi, tapi sebagian besar ingin duduk. Nah makanya saya waktu itu buat ya udah kita harus mengubah juga selain standar pelayanan mengubah juga bentuk TPT-nya gitu ya. Jadi ada 2 tuh. Nah tapi bagian dari standar pelayanan juga. Begitu kita duduk, kita atur juga sebenarnya bagaimana sih yang dilayani di frontliner sama di helpdesk. Seperti kalau di bank kan ada yang untuk ke customer service atau ke yang teller gitu kan. Teller mah cepet. Nah TPT pun juga gitu. Jadi kalau TPT itu untuk yang frontliner itu hanya untuk melaporkan saja. Jadi tidak perlu lama-lama. Nah makanya saya atur sampai rigid bahwa orang yang duduk di hadapan frontliner itu tidak perlu dikasih kursi yang nyaman atau ada senderan gitu karena memang tidak perlu lama. Beda sama yang helpdesk. Kalau helpdesk dia akan konsultasi. Jadi kita kasih ada meja bulat untuk taruh laptop kalau untuk menjelaskan apapun. Kemudian ada dia nyaman karena dia minimal bisa 1 jam gitu ya kalau untuk bertanya. Seperti di customer service. Jadi kita berusaha supaya memang kita kelihatan profesional dan memang seharusnya seperti itu. Walaupun kita ASN tapi kita harus bisa profesional. Jadi saya waktu itu bekerja sama dengan Marketplace juga bagaimana sih membuat standar yang benar gitu loh. Jadi saya ahli banget tapi saya belajar dari manapun gitu. Dan kita dibantu dari Marketplace untuk membuat seperti itu. Ya, jadi tadi kalau membuat standar pelayanan satu dari sisi aturannya, kemudian jam kerja harus ada yang bertanggung jawab dan lain-lain termasuk juga sarana prasarananya. Ya, bentuknya. Sampai kalau bisa lihat mungkin kalau Bu Gia udah masuk ke kantor pajak kan sekarang ada warna branding biru sama kuning. Betul. Ya. Jadi kalau area biru itu adalah area untuk kita di frontliner karena kita melayani, profesional melayani. Area biru. Ada area kuning itu helpdesk karena customer service kita harus memberikan informasi dan menarik. Jadi ada filosofinya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada. Jadi bukan sekadar-kadar biru kuning apa sulit, enggak. Jadi kita tahu di area mana. Di area kuning ada layanan mandiri. Kalau kita lihat ada layanan mandiri, nah bisa dilakukan sendiri. Seperti itu. Dan itu memang butuh proses. Kita terapkan waktu itu di tahun 2017 karena kita buat cukup panjang perjalanan dari 2016 karena kepotong sama tax amnesty baru kita launching sama standar pelayanan itu di 2017 dan itu tidak bisa semua kantor langsung mengubah semua, kan butuh anggaran juga. Betul. Tapi saya pakai piloting. Seperti itu, Bu Gia. Baik, Bu, kita masih menyinggung tentang pelayanan nih, Bu. Siap. Apakah ada perbedaan nih pelayanan antara wajib pajak yang patuh dengan wajib pajak yang tidak patuh nih, Bu? Menurut Ibu gimana? Jadi seperti ini, saya sampaikan pada saat membuat standar pelayanan bahwa standar pelayanan itu kita sudah bagi ada loket untuk
petugas frontliner itu loket-loket yang memang untuk masyarakat umum. Tapi kita membuat ada satu loket yang namanya loket prioritas, ya. Loket prioritas baik di frontliner maupun di helpdesk. Yang kita namakan prioritas itu adalah untuk wajib pajak yang berkebutuhan khusus, ya, dalam arti difabel, atau untuk orang tua, ibu menyusui. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Gia tadi, untuk apakah ada pelayanan khusus untuk wajib pajak patuh atau tidak patuh? Sebenarnya kita di Direktorat Jenderal Pajak berbeda konsepnya dengan di bank, di mana ada layanan priority untuk nasabah prioritas gitu ya. Ini tidak. Karena untuk kami Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak yang membayar 5.000 karena memang kewajiban dia hanya membayar 5.000, dengan wajib pajak yang memang kewajibannya membayar 5 miliar, itu harus dilayani sama secara adil. Tidak ada perbedaan. Sesuai dengan kewajibannya. Jadi bukan jumlah nominalnya, tapi kewajibannya dia membayar gitu loh. Jadi prioritasnya kami itu adalah untuk yang memang berkebutuhan khusus gitu ya. Bahkan kita sekarang kalau di PUG ya namanya untuk yang pengarusutamaan gender itu, kita sekarang malah sudah advance lagi untuk pelayanan, kita membuat yang pakai braille. Pakai alat bantu, ada khusus gitu, dan beberapa KPP sudah menjadi piloting untuk seperti itu. Cilengsi waktu itu juga pernah di tahun 2020 termasuk kantor pelayanan percontohan untuk wajib pajak yang ramah untuk difabel, memberikan pelayanan. Karena kita membuat loket-loket dan juga semuanya sudah kita. Jadi itulah yang dinamakan prioritas di kami, bukan berdasarkan patuh tidak patuh, karena memang sesuai dengan kewajibannya harus equal treatment. Mungkin baik, itu. Ya, baik Bu. Dengan perubahan yang besar ini, apakah ada kesulitan tersendiri dari pihak internal sendiri, Bu? Oke. Pada saat untuk menerapkan standar pelayanan saya buat, ya memang kan banyak sekali yang diubah. Berbeda dengan yang sebelumnya. Walaupun sebelumnya juga sudah baik, tapi kita ingin membuat yang lebih baik. Artinya, untuk menerapkan ke seluruh Indonesia banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan oleh internal kita. Ya, contoh, kalau saya bilang bahwa ada sekarang standar untuk TPT itu seperti apa? Karena kan saya membuat standar TPT ya, branding yang di mana tadi ada area biru, area kuning, itu kan berarti mengubah semua sarana prasarana yang ada di kantor pelayanan pajak yang ada saat ini, gitu kan? Karena selama ini ada yang tidak pakai kursi satu-satu meja, tapi yang pakai panjang itu ya. Itu pastinya tidak mudah karena butuh anggaran. Jadi kami memang ngasih waktu. Jadi kantor pusat pun juga sudah tahu apabila ada kantor yang akan merenovasi TPT-nya harus sesuai dengan standar yang saya sudah buat. Dikasih waktu gitu lah. Jadi kami sebisa mungkin harus seperti itu. Jadi kalau nanti Bu Gia berkesempatan berkeliling ke seluruh Indonesia, rata-rata sudah memakai branding. Karena sekarang ada tulisannya loket, ada bulat-bulat seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada kendala di anggaran, dan tapi dilaksanakan bertahap. Yang berikutnya kalau kita melihat dari bagaimana kita menerapkan standar pelayanan untuk yang petugasnya. Petugasnya itu juga kan sekarang sudah ada. Bahwa petugas yang di helpdesk harus apa, petugas yang di TPT harus seperti apa. Kita aturan bahwa cara berpakaian, cara bersikap, bagaimana menyapanya gitu ya. Termasuk petugas security juga kita buatkan. Karena saya sampaikan tadi Bu Gia, saya buat tutorial pakai video dan juga ada buku sakunya. Nah, pasti itu tidak langsung bisa mudah diterima oleh semua pegawai pajak. Nah, kita waktu itu internalisasi. Saya waktu di kantor pusat, saya mengumpulkan Kabid P2 Humas seluruh Indonesia. Kemudian Kabid P2 Humas seluruh Indonesia juga bisa menurunkan itu ke seluruh kasih pelayanan di KPP-KPP bertahap. Kemudian kita menyarankan ada pelatihannya. Jadi untuk grooming yang memang sampai saat ini sudah harus dilakukan setiap tahun, harus ada pembaruan. Grooming, kemudian pelatihan juga mengenai pelayanan prima, di mana yang diajarkan itu adalah
seperti yang ada di standar pelayanan, kemudian bagaimana menyapa, karena kita punya greetingnya gitu loh, selamat pagi atau apa gitu, itu beda gitu, karena kan setiap instansi itu pasti punya greeting sendiri-sendiri, misalnya pihak bank ada yang begini, ada yang begitu, nah itu kita juga buat greetingnya sama, jadi kita membuat standar, jadi kalau kita masuk minimal masuk kantor pajak itu sama, tapi semuanya butuh waktu. Jadi kesulitannya sebenarnya memang hanya waktu karena perlu beradaptasi gitu ya. Karena ada alurnya semuanya. Jadi pas awal-awal masih lupa menyapa atau apa. Nah, kalau sekarang ini karena dari 2017 berarti sudah 7 tahun kita melaksanakan itu. Kalau misalnya berkesempatan datang ke itu, mungkin semuanya sudah bisa melakukan seperti itu. Greeting. Karena memang petugas pelayanan itu adalah wajahnya DJP. Ya, dia suka apa tidak, itulah wajah kita harus selalu tersenyum gitu, kita ajarkan bagaimana bersenyum, kita harus semua perfect lah seperti itu, walaupun kita lagi jengkel atau apa kita harus selalu tersenyum, itu yang memang selalu kita ajarkan. Mungkin ada hal yang menarik juga, saya juga pengen tahu, karena waktu saya jadi Kasubdit itu saya bertanggung jawab ke seluruh Indonesia, jadi saya mengadakan kayak workshop itu seluruh Indonesia petugas TPT. Ya, petugas TPT kita panggil perwakilan seluruh Indonesia. Saya minta mereka itu curhat apa yang dia rasakan. Bu, saya di TPT itu seperti ini, seperti itu. Akhirnya saya jadikan buku curhatan mereka. Dan saya baru tahu, oh seperti ini. Karena kan saya juga tidak mungkin keliling ke seluruh Indonesia gitu. Jadi aku tahu untuk perbaikan kita, bahwa kita tidak mau kantor pusat menerapkan gini, tapi ternyata di lapangan tuh tidak seperti ini gitu. Jadi kita ada curhatan, oh seperti ini, supaya juga feedback juga untuk kepala kantornya. Jadi seperti itu Bu Gia. Kesulitan pasti ada, tapi insya Allah saat ini sudah bisa dijalankan dengan baik karena sudah berjalan 7 tahun. Baik. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu sendiri untuk menjaga semangat dan motivasi tim dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan ini Bu? Oke. Jadi kalau saya apalagi kalau pas saya turun ya, pada saat di kantor pusat kan kadang-kadang kantor pusat bilang, Ibu mau ngomong para dewa, dia nggak tahu ya. Pada saat saya alhamdulillah bisa menjabat sebagai kepala kantor baik di kemarin di Bekasi Utara maupun di Cilengsi. Jadi saya tahu di lapangan apa yang dihadapi. Saya selalu menyediakan waktu untuk berkumpul semua kepada petugas-petugas frontliner, karena memang ada. Kalau kita ikut aturan tuh memang ada, kita mendengar masalah mereka. Kemudian saya memang rutin memberikan internalisasi atau refreshing lagi apa yang dia perlukan. Kurangnya di mana? Karena seperti yang ada di standar pelayanan itu kan harus ada CCTV di TPT. Saya bisa memantau gitu kok. Lagi rame. Kadang-kadang menegur kasih pelayanannya, kamu di mana? Bantuin dia dong. Gitu. Saya bisa memantau dari ruang kepala kantor gitu ya. Nah, selanjutnya saya juga memotivasi mereka supaya, karena kan moto standar pelayanan kita yang baru adalah cepat, tepat, pasti seperti saya sampaikan tadi di segmen pertama. Nah, saya membuat inovasi juga waktu itu di Cilengsi saya terapkan, Bekasi Utara pun saya terapkan, bahwa kita memberikan reward, memacu teman-teman supaya menjaga semangatnya, kita bisa tepat waktu dan lain-lain. Kalau kita sudah bertekad memberikan pelayanan terbaik dan tepat waktu, seharusnya kita bisa memenuhkan itu. Tapi kalau tidak, kalian harus bisa memberikan reward kepada wajib pajak. Karena wajib pajak itu adalah klien kita, raja lah seperti itu yang harus kita layani. Dan itu saya selalu lakukan, apalagi karena saya itu pengajar Certified Excellent, saya malah mengajar sendiri gitu. Padahal kalau di kantor lain saya diminta sebagai narasumber untuk memberikan itu. Jadi saya sih motivasi itu tidak harus dengan pertemuan atau internalisasi, bisa dari grup WA atau apa, ayo semangat gitu. Jangan tahu, Bu saya kemarin dimarahin sama WP, nanti kamu gini aja ya, senyumin aja, biarin aja gitu. Karena saya sama anak buah tuh cukup dekat gitu, karena saya suka turun ke bawah ngelihat pelayanan. Bahkan kalau misal lagi chaos banget, saya turun ke bawah supaya tahu mereka tidak sendiri, ada saya gitu. Keren Bu. Yeah. Bu, kita mengulas sedikit dengan segmen pertama tadi, itu ada tax amnesty ya Bu ya. Yeah. Di situ Ibu berperan penting. Kalau boleh tahu Bu, peran apa Ibu di situ dalam penyelenggaraan tax amnesty? Oke.
Teks amnesti itu, Bu Gia, itu adalah awal kita reformasi perpajakan di periode ketiga. Di tahap 3 itu dimulai dengan teks amnesti. Saya ingat waktu itu tahun 2016 itu sudah di Kasubdit Pengembangan di pelayanan perpajakan ya. Kalau pengembangan pasti di TPP. Kemudian begitu ada program teks amnesti di mana waktu itu adalah suatu aturan baru di mana wajib pajak itu harus dilayani secara spesifik. Karena waktu itu wajib pajak yang diberi layanan adalah wajib pajak prioritas tadi tuh, yang kaya-kaya, yang akan bayar besar, yang mungkin tidak ingin diketahui orang gitu ya. Memang itu rahasia, karena teks amnesti itu kan rahasia. Nah, saya diberi tanggung jawab oleh pimpinan bahwa bagaimana caranya kamu membuat alur pelayanan, karena ini suatu hal yang baru gitu ya, yang belum ada di TPT. Bagaimana bisa dilayani? Buatlah counter khusus gitu ya. Counter khusus yang tidak terlihat waktu itu seperti itu. Kalau bisa orang yang bisa keluar dari belakang, gak ketahuan siapa yang datang. Kemudian harus bisa dilihat apa aja yang dicek. Bahkan petugas yang melayani tidak boleh mendokumentasikan. Berarti harus menaruh handphone. Itu diatur. Nah, itu saya kan tidak punya knowledge belajar di negara lain pun, negara lain banyak yang tidak menerapkan teks amnesti gitu loh. Jadi kita berdasarkan apa yang dibuat aturan, saya mencoba mengimplementasikan, menggambarkan alur itu. Sampai uji coba. Dan luar biasa, dan kita waktu itu saya presentasi ke Menteri Keuangan yang pada saat itu adalah Pak Bambang Brojo. Inilah alur layanan yang kita sampaikan. Seperti itu. Karena harus dibuat rigid. Kemudian harus buka di setiap kantor pajak. Jadi kita mensyaratkan kantor pajak buat ruangan khusus yang tidak terlihat dengan gambarnya. Jadi saya membuat layoutnya, ada mejanya, petugasnya ini apa segala macam. Kemudian saya juga disuruh untuk yang penerimaan khusus di kantor pusat. Di mana kantor pusat juga buka layanan. Nah, disitulah peran saya, karena saya membuka di kantor pusat, saya buka counter, tadinya cuma 14 atau apa. Karena itu kan 1,5 tahun ya, dari 2016 sampai 2017, karena ada periode 1, periode 3. Itu membludak sampai saya harus membuka sampai 50 counter itu dengan mengerahkan semua pegawai yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, itu bisa bersinergi. Dan itu luar biasa antusias masyarakat di mana teks amnesti diikuti hampir 1 juta wajib pajak pada saat itu. Ternyata, jadi tetap terjaga rahasianya. Jadi kalau pada saat itu mungkin kan wartawan banyak banget yang datang ya. Saya yang mengatur, tidak boleh mengambil wajah, ambil belakang. Jadi saya koordinasi dengan Kasubdit Humas pada saat itu. Karena kan meliput ya, segitu banyak antusiasnya masyarakat, itu luar biasa. Dan kita harus bisa menjaga, bahkan kita kerja tuh bisa sampai jam 12 malam, bahkan sampai subuh gitu. Karena kan pada saat peralihan tarif di tahap 1, tahap 2 itu kan sampai jam 12 malam, dan tahap terakhir itu kita buka sampai jam 3 pagi. Jadi memang alhamdulillah teks amnesti bisa berjalan lancar. Saya membuat sistem antrian, bahkan karcisnya itu saya buat khusus gitu ya, supaya tidak dipalsuin gitu kan. Tiket-tiket itu bagaimana, kita simulasi terus perubahan gitu segala macam. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan antusias masyarakat. Tapi seperti saya sampaikan, hampir 1 juta wajib pajak yang mengikuti tes amnesti tersebut gitu ya Bu. Ya, baik. Luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu Anita atas cerita dan wawasan inspiratifnya. Sobat Texco tetap stay tune. Kita akan kembali ke segmen 3 yang membahas tentang inovasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan Direktorat Jenderal Pajak. Kembali lagi di Texco Talk. Di segmen ketiga ini kita akan membahas inovasi, teknologi, dan digitalisasi dalam pelayanan perpajakan. Baik Bu Anita, bisa dijelaskan teknologi apa saja yang diterapkan untuk mendukung pelayanan pajak di DJP? Oke, makasih Bu Gia. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa pada saat saya masuk bergabung di Direktorat Jenderal Pajak tahun 1991-92 itu semuanya pakai manual ya. Pelaporannya manual, pakai kertas, jadi itu masih banyak sekali kertas-kertas menumpuk gitu ya. Kemudian kita pengawasannya juga pakai
buku tabelaris semua. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman dan dimulai di era kita modernisasi seperti saya sampaikan di tahun 2002, kita sudah mengembangkan bagaimana kita bisa melalui elektronik gitu ya. Kita menggunakan namanya pelaporan. Yang paling terasa oleh wajib pajak untuk pelayanan itu adalah sistem pelaporannya yang tidak menggunakan kertas lagi. Karena kan kalau kertas itu mesti menuangkan lagi gitu ya. Waktu dulu kan begitu ya, kertas-kertas dituangkan lagi. Nah, kita sudah membuat sistem waktu itu masih namanya ISPT. Jadi kalau nggak salah itu dimasukkan ke dalam media ya, disket atau apapun dulu pada saat itu udah dicolok waktu itu seperti itu. Nah, itu sudah mulai pelaporannya ISPT. Kemudian berkembang lagi, kenapa tidak melalui e-filing ya. Jadi yang dilakukan e-filing itu adalah medianya ISPT tapi kita langsung menggunakan portal DJP-nya. Jadi pelayanan-pelayanan kami itu terutama pelaporan-pelaporan kita mudahkan melalui e-filing. Kalau kita ingat dulu Bu, pada saat kan hampir semua wajib pajak tidak semuanya melakukan kewajiban pelaporan perpajakannya setiap bulan kalau ya tidak mempunyai masa. Yang pasti dilakukan adalah pelaporannya setiap tahun pada saat SPT tahunan. Kalau dulu pada musim SPT tahunan di bulan Maret, itu setiap KPP itu udah mulai buat tenda-tenda. Wah, tenda biru tuh semuanya ya, bukan Desi Ratnasari nih ya. Buat tenda biru karena itu akan melihat pengantrian mengular atau apapun itu udah nongkrong surat karena itu dilayani dengan manual. Dilihat, dicek, oh ini kurang ini segala macam ya seperti itu. Ada petugas atau apapun. Dengan sekarang kita dengan e-filing semakin jarang itu ada tenda. Bahkan yang datang ke kantor pajak untuk pada saat pelaporan SPT tahunan itu semakin sedikit. Jarang gitu karena mereka sudah biasa melakukan dari manapun. Karena kalau kita lihat SPT tahunan kan e-filing bisa dilaporkan kapan saja di mana saja gitu ya melalui yang memang sudah kita laksanakan. Nah, kalau kita lihat sekarang itu kadang-kadang masih akan menumpuk karena wajib pajak tuh suka lupa EVIN. Betul. EVIN. Nah, kami itu berupaya karena waktu itu saya di kantor pusat juga masa sih kita melayani orang lupa ya gitu ya. Melayani orang lupa EVIN. Kalau di negara lain itu kan padahal EVIN sudah dikirimkan ke email. Nah, orang, Bu, emailnya saya juga lupa. Nah, lo gimana gitu kan? Nah, akhirnya kita berupaya bagaimana caranya mereka tidak lupa. Jadi kita ada kasih kartu atau apapun supaya dia ingat ada EVIN gitu. Nah, memang pada saat untuk pelaporan-pelaporan itu pasti aja kendala gitu. Datang ke kantor itu bukan karena dia tidak bisa gitu ya, tapi dia tidak yakin. Saya mendingan ini ya, pasti kalau orang wajib pajak tuh kalau tidak datang ke kantor pajak nggak yakin laporan saya benar gitu. Padahal dia sebenarnya bisa melakukan sendiri di rumah gitu. Nah, mungkin itu yang harus kita selalu internalisasi supaya mereka pede aja. Ada yang bilang e-filing masih susah Bu, membuatnya nih kebanyakan kolom-kolomnya atau apa. Kita selalu perbaiki. Selain pelaporan kita juga untuk pembayaran sudah ada e-billing. Itu ya. Jadi pembayaran melalui e-billing kita dapat nomornya tinggal input. Kemudian untuk nomor faktur juga seperti itu. Dulu kan faktur pajak kita manual. Banyak sekali yang dipalsuin. Faktur fiktif. Nah, kita cari cara pendobrak. Nah, waktu itu saya pas di Direktur TPB kita juga membuat bagaimana kita merintis pakai elektronik, nomor faktur pajak gitu loh. Sampai sekarang kalau kita lihat mungkin udah sampai generasi yang keempat ya, 0.42 ya. Nah, saya semuanya itu menuju ke sana. Kita tidak boleh ketinggalan. Dengan era sekarang itu tidak boleh ketinggalan tidak menggunakan elektronik walaupun kita tahu wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Saya suka menganalogikan gini. Kalau kita emak-emak ya mau pergi ya ketinggalan dompet sekarang biasa nggak apa-apa tapi nggak boleh ketinggalan handphone. Semuanya nyawa di kita di sini mau bayar mau apa. Nah kita maunya nanti ke depan begitu. Direktorat Jenderal Pajak juga seperti itu mencari informasi ada M-Pajak kita tinggal buat begini. Oh cari kurs dan lain-lain. Buka pelaporan pakai handphone aja pakai portal DJP. Gitu. Kita maunya seperti itu semuanya. Jadi itulah yang kita inginkan. Era digital untuk
pelaporan mudahkan. Jadi kalau kita lihat dulu sama sekarang, saya 33 tahun berubahnya sangat signifikan sekali gitu loh. Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu. Berarti seharusnya gini Bu, meminimalisasi apalagi setiap bulan Maret, April error ya Bu ya, take down semua ya gitu. Nah harusnya berarti dari pihak DJP sendiri pun melakukan perbaikan terus menerus ya Bu ya. Ya, karena memang kita semua eranya online ya, namanya online. Yang pasti harus diperkuat itu adalah sistem IT yang di Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan bandwidth-nya atau apa. Pada saat awal-awal penerapan atau ISPT atau e-filing, kami pun di lapangan itu kadang-kadang kesulitan karena tiba-tiba jaringan putus atau apa ya, itu kan komplain dari masyarakat, nih hari gini katanya suruh begini tidak bisa. Nah, kita pasti akan mendengarkan masukan dari masyarakat. Kita perbaiki semuanya. Karena waktu awal-awal memang seperti itu. Tapi akhir-akhir ini, terakhir SPT tahunan kita semakin berkurang. Karena Direktur Jenderal Pajak sudah menambah bandwidth-nya dan lain-lain. Dan bahkan insya Allah kalau nanti dengan Cortex itu mungkin akan lebih smooth semuanya. Karena kadang-kadang kita juga pengen minta bantuan dari masyarakat atau para wajib pajak. Melaporkan SPT selalu di last minute semua. Jadi kebayangkan diserbu semuanya jerep, ya pasti hang gitu, down semuanya. Karena wajib pajak kita kan banyak sekali Bu gitu lah. Memang makanya kita kadang-kadang menghimbau, ayo melaporkan awal, segala macam, lebih awal, lebih nyaman. Karena resiko down itu ya sama lah, kita mau belanja topet apa di saat 11.11 kemarin, wah down semua misal seperti itu. Tapi kita memperbaiki terus dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah lebih baik, jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu. Baik. Menurut Ibu, bagaimana teknologi masa depan melalui implementasi Cortex itu Bu untuk memperkuat pelayanan di DJP sendiri? Jadi kalau menurut saya ya, nanti sekarang kita sudah pakai stage reformasi yang jilid 3. Jilid 3 dimulai dari tahun 2016 teks amnesti, kemudian kita pada saat itu ada HPP dan PPS dan lain-lain, kemudian penyamaan NIK NPWP, pemadanan ya supaya kita single identity number, dan sekarang Cortex. Jadi kita tahu kalau dulu kita punya namanya e-filing, kemudian Innova, e-billing dan lain-lain, itu adalah ada di portal digital tapi terpisah-pisah gitu ya. Nanti ke depannya di Cortex ini para wajib pajak akan dapat satu akun ya, portal namanya taxpayer account punya wajib pajak. Di mana itu adalah multi channel atau omni channel, bisa dari salurannya macam-macam. Kemudian bisa bisa mengontrol sendiri. Jadi misalnya para wajib pajak itu misalnya bisa ngecek permohonan saya sudah sampai mana, itu bisa dari portal itu sendiri. Kemudian ngecek mau buat memperpanjang Innova-nya, sertifikatnya, bisa dilakukan sendiri. Ini yang sedang kita internalisasi sekarang pada wajib pajak untuk pengimplementasian Cortex yang insya Allah bisa diimplementasikan di tahun 2025. Kita mulai dari yang basic untuk pelayanan, jadi daftar, bayar, lapor. Bagaimana pendaftaran, bisa dari manapun, tidak harus ke kantor pajak. Kemudian permohonan juga bisa dari manapun. Kalau dulu kan mengajukan misalnya permohonan PBK dari kantor, mesti ke kantornya. Nah ini sekarang bisa dari mana aja, nanti akan ada link bisa diteruskan ke KPP yang memang jadi registrasinya. Sekarang kalau misalnya itu pun kita misalnya ya, pindah NPWP pun nomornya itu udah nggak berubah loh. Betul. Nomor KPP belakangnya. Itu kan sebagian yang kita input nanti untuk reformasi yang di Cortex ini. Karena dimanapun, kalau nggak kan suka lupa ya. Kemarin KPP kita mana, ini mana, seperti itu. Jadi memang kecanggihan teknologi saat ini juga sangat berpengaruh untuk para wajib pajak di Indonesia juga gitu. Yang harus bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini gitu. Berarti bisa disimpulkan wajib pajak sendiri mau tidak mau harus mengikuti ya Bu ya? Harus mengikuti perkembangan zaman, dan kita pun sadar bahwa Indonesia itu sangat luas, di mana kekuatan jaringannya kita tidak sama dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi itu yang memang harus menjadi perhatian dari kami di Direktorat Jenderal Pajak, karena mungkin kalau
kita tahu di pelosok yang KP2 KP204 ada KP2 KP Baak tuh di mana di Papua atau apa yang cari sinyal aja susah gitu ya. Kalau maka suka ada film nyari sinyal ya, susah sinyal itu ya, di mana itu kalau nggak salah di NTT gitu. Ya itulah yang terjadi. Dan kami pun, petugas kami pun untuk bisa membuka aplikasi juga agak sulit. Nah mungkin kita bisa lihat di inovasi yang kita buat itu bahwa pelayanan kita itu ada triple C. Jadi masih memungkinkan ke counter. Triple C itu yang kita launching itu di tahun 2019. Triple C itu adalah klik yang tadi, II semua yang tadi itu kita bisa buka portal DJP, klik saja bisa melakukan pelaporannya di situ, di portal. Karena sudah ada sekitar 48 jenis layanan yang diotomatisasi, itu yang namanya klik. Seperti misalnya untuk yang SKF apa gitu, klik. Jadi klik dari. Kemudian kalaupun tidak bisa klik, itu ada call. Jadi telepon. Kita punya call center kita 1-500-200. Bisa dikerjakan oleh call center. Dan terakhir, yang terakhir adalah counter. Artinya kita tetap membuka counter untuk para wajib pajak yang tidak bisa mengakses seperti itu. Ya, jadi kita tetap membuka ya untuk yang yang tidak bisa. Tapi perubahan ini semua kita ingin meminimalkan interaksi antara wajib pajak dengan petugas pajak. Jadi kalau bisa tidak perlu ketemu, ya tidak perlu ketemu, semua sudah selesai, bisa dilakukan sendiri. Kalau ketemu, biar mungkin untuk yang masalah yang memang harus tatap muka gitu. Jadi seperti itulah. Karena di negara lain juga jarang orang ke kantor pajak untuk melapor atau apa, enggak. Semuanya dikerjakan ke kantor kalau memang ada masalah misalnya seperti itu. Oke Bu. Baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu Anita. Kita akan rehat sejenak dan kembali ke segmen terakhir yang lebih personal tentang pengalaman dan pembelajaran berharga Ibu Anita selama berkarir di DJP. Jangan kemana-mana. Baik Bu, kita sudah sampai di segmen terakhir di Texco Talk hari ini. Di segmen ini kita akan mendengarkan pengalaman pribadi dan pembelajaran berharga dari Ibu Anita sendiri. Ibu, dalam berkarir di DJP itu nilai-nilai utama apa yang Ibu pegang khususnya dalam bidang pelayanan? Oke, kalau saya di bidang pelayanan ya, kalau saya prinsipnya dimanapun kita berada tuh kita harus memberikan pelayanan terbaik. Karena kalau saya tuh jiwanya jiwa melayani ya. Kalau lihat dari sejarah perjalanan karir saya di Direktorat Jenderal Pajak, dari pegawaian waktu itu, kita pasti punya stakeholder. Stakeholder kita itu adalah para pegawai. Ya, dimanapun kita punya stakeholder, kita harus memberikan pelayanan terbaik. Kemudian pada saat saya masuk di PMA, berarti stakeholder saya itu adalah wajib pajak gitu. Jadi dan memang kalau untuk Direktorat Jenderal Pajak paling banyak itu stakeholder kita adalah wajib pajak. Jadi kalau saya ingin selalu memberikan yang terbaik untuk stakeholder kami. Jadi stakeholder kami itu adalah baik wajib pajak maupun pimpinan kita. Dan saya selalu ingin ingin memberikan yang terbaik gitu ya, terbaik dalam hal tidak biasa-biasa aja. Kalau kita bisa lebih, kenapa tidak? Jadi kalau saya seperti pada saat diberi kesempatan saya menjabat sebagai Kasubdit pengembangan pelayanan atau di pelayanan perpajakan, bahkan waktu PP2 Humas, saya selalu berinovasi kira-kira apa yang mungkin kita bisa berikan lebih dan kita bisa terapkan ke yang lain gitu ya. Nah, prinsip saya tidak pengen selalu biasa-biasa aja, itu bisa diterapkan dimanapun, bukan hanya di pelayanan. Karena pelayanan itu akan timbul semuanya apabila kita mengerjakan dari hati. Ya, kita menyenangi pekerjaan, pasti kita dari hati. Wajib pajak atau stakeholder yang kita layani puas, itu adalah kebanggaan untuk saya gitu. Jadi kalau ditanya nilai-nilai apa dari pelayanan yang diberikan gitu ya dalam sejarah, saya itu ingin selalu memberikan terbaik. Dari hal kecil pun, pelayanan bukan hanya wajib pajak, memberikan pelayanan kepada pegawai kita, misalnya dia harus mutasi atau dia mau promosi, kita harus bisa memberikan servis yang baik juga gitu, memberikan kesan seperti itu. Jadi saya selalu tidak main-main untuk memberikan suatu pelayanan. Seperti itu sih gitu ya. Jadi
totalitas kalau misalnya dibilang seperti itu. Oke. Di Ibu sendiri pasti ada dong Bu momen atau pengalaman berharga ya Bu ya selama Ibu berkarir di DJP. Bisa Ibu ceritakan nggak Bu? Oke, sebenarnya banyak sekali momen-momen yang memang fenomenal untuk saya gitu ya. Karena kalau dibilang saya ini sangat beruntung gitu, karena dalam sejarah karir saya di Direktorat Jenderal Pajak 33 tahun, saya sudah mengalami berbagai bidang. Pernah di kantor pusat gitu, saya lama di kantor pusat, pernah di Kanwil, pernah jadi di KPP. Jadi saya sudah lengkap semuanya seperti itu. Pengalaman berbeda-beda. Kalau yang sangat fenomenal pada saat di kantor pusat, itu saya pada saat seperti saya ceritakan pada Bugia waktu pada di tax amnesty. Karena itu suatu hal yang luar biasa untuk saya, di mana saya waktu itu dipercaya untuk membuat alur pelayanan, kemudian bagaimana menghadapi sendiri wajib pajak yang begitu luar biasa. Sehari itu ribuan yang datang, bahkan saya pernah sampai dikeroyokin wajib pajak untuk minta nomor dan lain-lain. Itu suatu hal yang monumental dan berhasil itu adalah sesuatu hal yang luar biasa untuk saya dan bisa diakui juga oleh pimpinan. Pada saat saya turun di KPP, saya menghadapi hal yang berbeda lagi gitu ya, berbeda lagi. Jadi kalau di kantor pusat saya mengatur seluruh Indonesia. Begitu di kantor pelayanan pajak yang saya hadapi itu adalah masyarakat dan juga pegawai. Saya memimpin ratusan pegawai gitu kan. Bagaimana sebagai pimpinan bisa mengatasi yang ada di lapangan. Bukan hanya masalah penerimaan tapi lain-lain juga. Kebetulan pada saat dimasukin saya diturun ke kantor pelayanan di Bekasi Utara, saya sangat terkejut dengan kondisi kantor itu. Di kantor pusat itu saya 8 kali menjadi juri kantor pelayanan terbaik. 8 tahun. Di mana keliling ke seluruh Indonesia. Jadi bisa lihat kantor. Ternyata tidak jauh-jauh dari Jakarta di Bekasi Utara itu kantornya sangat tidak memadai. Di mana plafon ambrol, tangga bergoyang kalau dinaikin yang sangat membahayakan baik bagi pegawai maupun dari wajib pajak itu sendiri. Sampai akhirnya 1 bulan saya setelah menjabat di Bekasi Utara, itu saya ke ambrol, kejatuhan plafon. Langsung gitu ya. Padahal sudah dengar tapi itu saya merasakan sendiri dan akhirnya saya dengan niat baik dan itikat baik, saya dan pimpinan saya pada saat itu ke Kanwil melaporkan ke Sesdijen bahwa ini memang butuh renovasi gitu. Ternyata sudah jalankan saja. Berani nggak pada saat itu kan orang namanya bangun gedung takut ya. Oh takut nanti temuan lah atau apa. Kalau saya pede aja lah karena saya itikatnya untuk keselamatan pegawai-pegawai yang ada di kantor kami. Nah, untuk bangun gedung itu tidak langsung bangun gedung tapi harus dinilai. Dan dinilai oleh PU. Pada saat itu saya pikir hanya renovasi aja. Ternyata hasil dari penilaian PU itu gedung itu dalam kondisi rusak berat. Rusak berat itu solusinya adalah dihancurkan dan membangun kembali. Nah itu di tahun 2019, akhir 2019 ya, kita bagaimana akhirnya oke, saya beranilah gitu loh dengan didampingin. Saya minta kantor pusat ikut mendampingin. Nah pada saat sudah membangun itu kan berarti harus melakukan lelang dan lain-lain. Kemudian saya pastinya juga internalisasi kepada pegawai sana. Kita siap-siap ya untuk membangun seperti ini dan segala macam. Tapi memang mereka sudah siap karena kan udah siap hari tuh ada aja yang rontok, ada yang apa seperti itu. Ya kita pada saat sudah deal untuk lelang ya, kita membuat desain. Masuklah itu kondisi pandemi yang tidak kita prediksi sama sekali di awal tahun 2020. Betul ya, biaya waktu itu. Jadi pada saat kita sudah menemukan pemenang lelang, itu adalah pandemi di mana saya harus menerapkan, waktu itu kan kita tidak tahu apa nih penyakit, kantor semuanya nggak ada yang boleh ngantor, hanya masuk 5 orang gitu ya. Gimana pada saat saya harus membangun gedung, itu yang saya sangat berkesan. Gimana waktu itu Zoom masih yang pakai nggak berlangganan, putus nih Zoom caranya gimana ini, karena pemenangnya itu dari Bandung karena hampir semua adalah lulusan ITB waktu itu ya. Alhamdulillah saya diberikan kemudahan, kita berinteraksi dengan bangun gedung. Kemudian karena saya bekas
pernah sebagai Kasubdit pengembangan di pelayanan perpajakan kan sudah ada gambaran. Saya pengennya bangunan nanti kalau namanya kantor pajak nih seperti ini. Ada area publik, ada area restricted gitu loh. Jadi aku tuangkan gitu walaupun si konsultannya juga sudah membangunkan gambar, tapi karena saya passion saya itu mengatur ruangan dan lain-lain, ikut campur, dan pada saat itu dilakukan dengan Zoom. Kita lakukan. Dan luar biasanya banget setelah selesai akhirnya kita dapat memenang dan membangun, dan saya melakukan harus pindah kantor dulu karena pada saat membangun kan harus dihancurkan. Jadi pada saat pandemi yang luar biasa itu saya pindah-pindahan juga ke gedung sewa karena harus dibangun. Luar biasa sekali itu, dengan kondisi kita bergantian sakit COVID dan lain-lain, kita harus boyongan pindah. Dipindah gedung sewa pun saya harus mengatur layout dan lain-lain karena itu ruangan kosong gitu kan. Dan luar biasa saya dipermudah semuanya sampai akhirnya kita groundbreaking di tahun 2021 bulan Juli. Kita groundbreaking untuk pembangunan gedung masih pada saat pandemi. Dan saya harus menyelesaikan pembangunan gedung selama 6 bulan. Hanya 6 bulan. Harus selesai di bulan Desember 2021. Tantangannya luar biasa karena saat pandemi kurang manpower atau apapun, tidak bisa masuk dari Jawa gitu kan, karena dikebalikan nggak boleh karena lagi COVID, terus bergantian sakit. Tapi dengan kita niat baik dan kita memang saya rapat rutin, saya terjun langsung, itu akhirnya bisa selesai pembangunan gedung di bulan Desember. Dengan kondisi yang memang sesuai dengan kearifan lokal sana, sesuai dengan yang area pelayanannya banget gitu ya, bahwa area publik, area restricted kita atur bener-bener, pintu masuk wajib pajak dan pintu masuk pegawai kita berbeda. Saya punya rooftop karena itu green office ya, harus sekarang kita memenuhi itu. Bisa selesai di akhir tahun 2021 dengan berhasil, dan kita masuk ke kantor itu di awal tahun 2022, dan saya sangat bersyukur bisa diresmikan oleh Dirjen Pajak di bulan Juli di tahun 2022. Itu kepuasan saya karena saya bisa menyediakan fasilitas kantor yang luar biasa, dan sampai saat ini merupakan legacy saya, dan banyak sekali orang yang datang studi banding untuk melihat hasil karya saya gitu juga. Jadi itulah mungkin momen yang terbaik untuk saya. Keren Bu. Iya. Keren. Oke Bu, sebagai seorang yang berpengalaman ya Bu ya, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi penerus yang ada di DJP dan wajib pajak muda sendiri? Oke, jadi kalau menurut saya, kalau kita bekerja, walaupun kita orang pajak, jangan terpaku dengan urusan pajak, aturan itu bisa diatur. Tapi saya selalu membiasakan kepada pegawai saya untuk memerdekakan pikiran mereka untuk bisa mengeksplor yang bakat yang dipunya. Saya selalu bekerja menggunakan, tidak hanya menggunakan otak kiri tapi otak kanan. Karena saya lebih passionnya ke otak kanan. Kayak mengatur pelayanan itu kan bukan harus pakai teori gitu ya, tapi itu otak kanan. Membuat inovasi menjadi inspirasi, suatu hal yang biasa-biasa aja menjadi tidak biasa. Kalau saya seperti itu. Jadi mungkin kalau lihat Bu Gea ke kantor saya sebelumnya gitu kan, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Mau even membuat kayak tempat tisu gitu, itu bisa menjadi suatu hal yang improve menjadi identitas kantor. Kemudian bisa memanfaatkan barang yang tidak bermanfaat, tadinya bisa bermanfaat. Tapi saya selalu memerdekakan bahwa jangan patahkan bakat-bakat yang dimiliki oleh pegawai, dan jangan pernah berputus asa apabila sesuatu hal tidak tercapai gitu. Jadi kalau saya selalu menggunakan otak kanan, kemudian tidak pernah putus asa. Kadang kalau anak-anak zaman sekarang ya, kalau bisa dibilang gen strawberry gitu ya, kalau dipencet wah langsung banyak gitu, nggak kuat mental. Kita yang sudah pengalaman cukup lama, 33 tahun, sudah biasa, tidak selalu apa yang kita inginkan terjadi gitu ya. Harus siap dengan itu. Kalau anak zaman sekarang kan kadang-kadang disuruh ini
Untuk apa Bu? Manfaat untuk saya apa Bu? Gak seperti itu. Kita harus bisa paham. Tapi mereka juga harus sadar bahwa tidak mudah untuk menjadikan mereka itu kuat. Dia harus tahu semua pasti ada tantangannya, dan tantangan itu kita harus bisa hadapi dengan baik. Jangan hanya terpaku pada otak kiri tapi otak kanan juga. Jadi saya inginnya teman-teman generasi muda supaya para pegawai, Direktorat Jenderal Pajak maupun masyarakat, karena kita ini adalah suatu mitra seperti yang ada logo. Kita logo gini bentuk kotak itu adalah wajib pajak dan fiskus itu adalah kemitraan. Kita itu adalah bersinergi, bukan kita saling mengawasi. Karena tadi 3 pilar. Kalau kita pilar pertama servis sudah mereka bisa patuhi dengan baik dan diawasi dengan baik, tidak perlu ada pengawasan. Itu yang interaksi itu padahal cukup dengan pengawasan saja sudah baik, sudah tidak perlu ada kegiatan pemeriksaan dan lain-lain. Jadi jangan berpuas berdiri dan juga improve bakat-bakat yang kita punya. Tidak harus bekerja dengan otak kiri aturan tapi otak kanan, sehingga kita bisa lebih menikmati hidup ini sehingga bisa tercapai apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Gia. Ya, Bu. Saya juga mengetahui ya, Ibu juga menulis buku yaitu Riwayat untuk Sahabat. Ya, saya punya nih Bu, bukunya. Oke. Ini ya Bu ya. Ya. Riwayat untuk Sahabat. Bisa Ibu ceritakan nggak Bu latar belakang atau inspirasi Ibu bikin buku ini? Oke, Bu Gia. Jadi sebenarnya menjelang pensiun, saya banyak sekali sahabat-sahabat saya yang pengen, Bu, kalau nggak ada Bu Anita gimana nih kita gitu. Karena saya boleh dibilang gitu, dimanapun saya berada, saya itu kayak motor penggerak gitu ya. Ayo ini gitu ya. Kalau nggak ada Bu Anita sampai dibilang, Bu, hari ini kita ngapain? Sampai itu pejabat eselon 3 seperti itu. Inovasi apapun gitu ya. Sampai akhirnya, oh gitu ya. Tapi apa sih yang mau ditulis? Saya nggak biasa spesial-spesial, tapi terus aja rongrongan itu, Bu gimana nanti kalau Mbak Anita nggak ada gimana? Ini gimana segala macam seperti itu. Terus saya berpikir, apakah saya emang sedemikian hebatnya? Tapi pengen juga saya memberikan inspirasi kepada teman-teman saya bahwa kita melakukan sesuatu itu tidak boleh biasa-biasa aja gitu loh. Jadi saya hanya menceritakan seperti itu gitu loh. Kadang-kadang inovasi yang kita buat tuh biasa-biasa aja tapi mungkin tidak terpikirkan seperti itu. Jadi akhirnya karena saya tidak bisa nulis gitu, karena saya gimana caranya ya membuat buku. Nah saya nggak bisa nulis, makanya ini namanya kan biografi. Kalau saya menulis sendiri kan namanya autobiografi ya. Okay. Ini kalau ini biografi, sehingga saya meminta teman-teman dari pajak.com untuk bisa menuliskan saya gitu ya. Saya kira-kira seperti apa dari perspektifnya, karena saya juga tidak mau seperti menyombongkan diri saya ini siapa, enggak gitu loh. Jadi dari perspektifnya itu seperti apa gitu. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih nggak terlalu, hanya di tahun ini ya, mungkin dari bulan Mei atau bulan Mei gitu ya, bulan Mei bisa dibuat buku ini sampai sebelum saya pensiun pasti tanggal 31 Oktober gitu ya. Tapi memang inspirasinya hanya seperti itu sih kalau ngeliat perjalanan karir saya, kemudian juga inspirasi apa yang saya buat gitu, karena saya selalu menjadi motor penggerak, udah ide-idenya itu banyak gitu, dan ide-ide saya itu, inovasi itu udah ditiru oleh beberapa kantor, bahkan dimanapun saya berada selalu dijadikan studi banding gitu loh. Jadi baik di Bekasi Utara saya bangun, atau di Cilengsi waktu terakhir itu, Cilengsi itu tadinya tuh kantor redup apa segala macam, terus tiba-tiba saya masuk, saya perbaiki, alhamdulillah jadi kantor pelayanan terbaik di Direktorat Jenderal Pajak. Banyak yang jadi trendsetter juga. Jadi seperti itu gitu loh. Ternyata memang yang saya lakukan itu membawa manfaat untuk teman-teman semua, bahkan untuk Direktorat Jenderal Pajak gitu. Jadi akhirnya ya terbesitlah buku ini. Mudah-mudahan buku ini juga bisa membawa inspirasi untuk teman-teman semua gitu. Ya, Bu.
ada pesan utama nggak yang ingin Ibu sampaikan kepada para pembaca, dan jika mereka hanya bisa mengingat satu hal, apa yang Ibu harapkan? Oke, jadi saya sih inginnya dengan buku ini semua pegawai pajak dimanapun berada itu bisa mendapat sisi lain dari seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pegawai Direktorat Pajak itu kan memang biasanya memang ahli di bidang perpajakan. Tapi ada sisi lain yang memang kadang-kadang belum tergali ya. Karena memang saya orang otak kanan gitu ya. Baik dari servis atau apapun. Inspirasi bisa menjadikan hal apapun. Kemudian menjadikan seseorang itu tidak bisa bekerja hanya standar-standar aja, tapi harus lebih dari standar, tidak biasa-biasa, dan juga bisa mengeksplor bakat-bakat. Jadi walaupun kita di bidang apapun, tapi kita bisa mengeksplor bakat, pasti hasilnya akan baik. Dan buku ini memang belum di launching secara resmi, tapi sudah ada yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah responnya baik, Bu. Ini buku sangat inspiratif gitu ya. Kemudian ini saya bangga Ibu bisa seperti ini ya. Alhamdulillah gitu. Saya tidak expect seperti itu, tapi ternyata banyak sekali testimoni daripada sahabat-sahabat saya terkait buku ini gitu lah. Mungkin itu. Untuk respon awal pembaca gimana, Bu? Apakah ada masukan atau komentar yang sangat berkesan bagi Ibu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa komentar-komentarnya, karena ini cerita ini itu dimulai dari orang tua saya. Dan saya sebenarnya atas pembuatan buku ini agak blessing gitu ya. Karena awalnya saya tidak ingin membuat buku, tapi karena dorongan akhirnya saya membuat buku. Dan pada saat buku itu teman-teman dari pajak.com yang membantu saya membuat buku ini bertemu langsung atau membuat video ke orang tua saya, dalam hal ini bapak saya gitu ya, bapak saya di bulan Mei. Itu adalah video terakhir yang dibuat karena setelah tapping buku ini bapak saya masuk rumah sakit dan qadarullahnya beliau meninggal. Itu membuat saya sesuatu hal yang unbelievable gitu loh. Jadi saya punya rekaman dan apapun, dan saya tahu bapak itu testimoni ke saya apa gitu ya, yang saya tidak dengar juga pada saat diambil rekamannya. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu adalah hikmah yang luar biasa saya membuat buku, dan saya bersyukur orang tua saya masih bisa membuat testimoni saya menjelang saya pensiun, dan ini juga menjadikan berkah untuk keluarga saya. Ibu saya bisa dengar apa yang diomongkan gitu. Jadi buku ini untuk saya sangat luar biasa harganya karena itu fundamental banget. Ada ayah saya bercerita, kemudian histori saya. Jadi yang baca itu ikut terharu ya. Beberapa malah ada yang nangis. Saya baca buku nangis, kok nangis? Saya bilang gitu ya. Ternyata virawatmu seperti ini ya gitu. Kok nangis gitu? Tapi nangis, terharu dan bangga dengan pencapaian saya gitu ya. Beberapa sudah menyampaikan seperti itu. Dan mungkin testimoni saya sudah banyak di Instagram saya menceritakan ibu adalah orang inspiratif, ibu adalah orang pelayanan banget, ibu orang seperti itu ya. Seperti itu sih benar untuk saya. Saya sangat terharu atas testimoni teman-teman saya semuanya. Mungkin itu Bu Gia. Baik Bu, untuk buku ini kan belum launching ya Bu ya? Belum, iya. Saya boleh dong Bu ya minta sign dari Bu? Oh iya, secara silakan. khusus buat Texco Solution. Oke, iya, saya akan sampaikan. Oke Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan inspirasi juga buat sobat Texco ya. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Anita, terima kasih banyak untuk hadir hari ini, terima kasih atas wawancara dan pengalaman yang berharga untuk kita. Kita telah mendengarkan kisah dan pengalaman yang sangat inspiratif dari Bu Anita sendiri tentang reformasi dan inovasi pelayanan perpajakan. Dari obrolan hari ini yang bisa saya simpulkan yaitu inovasi bukan hanya pada teknologi saja, tetapi dalam bidang pelayanan juga sangat mempengaruhi dalam hal meraih kepercayaan wajib pajak sendiri. Terima kasih juga untuk Sobat Texco yang telah setia bersama kami di episode kali ini. Jangan lupa di episode berikutnya dari Texco Talks dan kunjungi media sosial dan website Texco Solution ya.
Sampai jumpa di Taxco Solution berikutnya. Tetap semangat dan pastikan Anda telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.